Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. وفي آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan supaya untuk meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jemaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hanya bekal takwa inilah yang dapat menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah. Dan takwa ini pula lah yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mulia. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama sebagai Hukukul Ashrah atau ayat 10 hak. Hal ini berkaitan dengan status tetangga di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi wal jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang ibu bapakmu,
karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Al-Quran An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka ayat dengan kewajiban terbesar kita sebagai seorang hamba terhadap Rabb-Nya, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah ini dalam bentuk tidak menyembelih untuk selain Allah, tidak berdoa dan meminta kecuali hanya kepada Allah semata, dan tidak meminta pertolongan dan hidayah kecuali hanya kepada Allah. Termasuk tidak ditujukan kepada satu pun malaikat maupun nabinya, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hak makhluknya. Hak makhluk yang paling terdepan untuk ditunaikan adalah hak kedua orang tua kita. Setelah itu baru Allah sebutkan hak-hak yang lainnya, dan Allah menyebutkan tentang hak tetangga. Wal jaridil qurba wal jaril junubi. Tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tetangga memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Tetangga memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam, karena realitanya sebagian besar kaum muslimin tinggal dan memiliki tetangga. Sebab itu Islam datang mengatur bagaimana kita seharusnya hidup bertetangga. Di dalamnya ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh kita. Dalam Islam, tetangga memiliki hak yang sangat besar. Seseorang dilarang keras menyakiti ataupun mengganggu tetangganya. Dulu masyarakat jahiliyah pun menyadari bahwa tetangga memiliki kedudukan yang sangat besar. Kemudian Islam datang menyempurnakan hubungan itu antara tetangga. Di antara bimbingan syariat Islam tentang tetangga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Tentang hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah yang disebutkan di awal, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junud. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. An-Nisa ayat 36. Pun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik terhadap tetangganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
tentang betapa agungnya kedudukan tetangga di dalam Islam, beliau bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarrithuhu." Betapa agungnya tetangga sehingga saking seringnya Jibril menasehati Rasulullah, memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa tetangga memiliki hak waris selain dari anak. Saking seringnya Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah menyangka bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris selain dari anak-anaknya. Kata Rasulullah, Jibril senantiasa berpesan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya dia akan memberikan hak waris kepada tetangganya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah, malaikat yang paling agung yaitu Jibril mengulang-ulang wasiatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia tentang masalah tetangga. Sampai-sampai Nabi menyangka tetangga memiliki hak waris. Di antara praktek perbuatan baik kepada tetangga yang bisa kita lakukan adalah ketika istri kita memasak, maka lebihkanlah. Karena ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memasak di rumah, maka lebihkanlah dan dibagi dengan tetangga kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak daging yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berilah tetanggamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi kita untuk apabila kita memiliki harta yang lebih atau kita dilebihkan oleh Allah, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masaklah dengan masakan yang lebih dan bagi dengan tetangga. Jangan melihat bahwa tetangga kita adalah orang yang cukup. Tetangga tetaplah tetangga. Tidak disebutkan kriteria tetangga yang seperti apa. Namun kriteria tetangga yang disebutkan adalah yang kisaran yang ada di samping rumah atau yang paling dekat dengan pintu rumah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepada para wanita muslimah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata beliau, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syatin." Wahai kaum muslimat, janganlah seorang tetangga itu meremehkan pemberian tetangga lainnya, sekalipun yang diberikan hanya berupa kikil kambing. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, apapun yang diberikan oleh tetangga, entah itu pemberian yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan ataupun yang bagus, maka terimalah dengan hati lapang. Terimalah dengan sukarela. Terimalah dengan ikhlas. Jangan meremehkan pemberian tetangga-tetangga kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada itu, tidak semua tetangga memiliki sikap dan perilaku yang baik
yang sesuai dengan ajaran Islam, ada yang egois, ada yang pemarah, berbagai macam sikap perilaku tetangga-tetangga kita. Namun kuncinya bagi kita adalah bersabar dalam menghadapi sikap dan tetangga. Jangan membalas sikap dan perilaku tetangga yang demikian dengan sikap yang lebih. Jangan membenci ketemu dengan membenci. Jangan ada tetangga yang iri, kita balas dengan yang iri. Kemudian yang kedua, hak tetangga yang harus kita penuhi adalah tidak mengganggu dan tidak menyakiti tetangga kita. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah la yu'minu, wallah la yu'min, wallahu la yu'min." Qila, "Wa ma ya Rasulullah?" Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan tidak dikatakan beriman. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang bertetangga, yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu dari hadis ini jangan sampai tetangga kita tidak merasa nyaman dan merasa terganggu dengan sikap dan perilaku yang kita lakukan. Ancaman Rasulullah sangat besar. Beliau sampai bersumpah 3 kali dengan menyebut nama Allah. Wallah, wallah, la yu'min. Tidak dikatakan beriman. Tetangganya yang merasa terganggu dengan sikap dan tingkahnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang yang senantiasa mengganggu ketentraman dan keamanan tetangga kita. Sehingga kita menjadi hamba yang diancam tidak masuk surga karena menyakiti tetangga kita. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhin jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, paling tidak kita harus menjaga sikap dan perilaku kita dalam bertetangga. Apapun yang kita berikan kepada tetangga kita haruslah yang terbaik. Sikap kita jaga, hidup bermasyarakat dengan rukun, tentram dan damai. Maka itulah kita disebut dengan hamba-hamba yang beriman. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang diancam dikarenakan kita tidak berperilaku baik terhadap tetangga kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam lingkungan kita, tetangga itu tidak hanya satu. Lalu, siapa di antara mereka yang paling berhak kita perhatikan, yang paling kita dahulukan? Prinsipnya, tetangga adalah mereka yang paling dekat dengan kita, memiliki hak yang lebih besar dari tetangga setelahnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah annaha qalat, ya Rasulullah, anna li jaraini fa ila ayyihima ahdi? Qala ila aqrabihima minka baban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, maka terhadap yang manakah aku berikan hadiah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, kepada yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Aqrabihima minka baban. Rumah mereka yang paling dekat dengan pintumu, itulah yang paling utama kamu perhatikan. Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan tetangga. Di antaranya seorang tabi'in, Az-Zuhri dan Auza'i, berpendapat bahwa tetangga adalah 40 rumah di setiap sisi rumah. Namun ulama yang lain mendefinisikan tetangga dengan kebiasaan masyarakat setempat, bergantung pada kesepakatan dan kebudayaan yang ada pada masyarakat tersebut. Batasan mana yang disepakati masyarakat sebagai tetangga, itulah tetangga. Para tetangga memiliki hak-hak agama. Di antaranya, hak untuk dinasehati, tolong-menolong dalam kebenaran dan ketakwaan, memberikan nasihat apabila ia salah. Ini adalah hak tetangga dan kewajiban dalam bertetangga yang harus kita tunaikan. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling bahu-membahu. Jangan sampai ada tetangga yang sakit, tetangga sebelah rumahnya tidak tahu. Jangan sampai ada tetangga yang dalam kesulitan ekonomi, tetangga yang mampu tidak tahu. Sungguh sangat luar biasa, sangat mulia bagi mereka yang senantiasa memuliakan tetangganya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, andaikan saja tetangga tidak memiliki kedudukan yang besar di dalam Islam, maka mana mungkin malaikat yang agung Jibril senantiasa mengulang-ulang nasihat untuk berperilaku baik, berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan Rasulullah menyangka bahwa tetangga memiliki hak waris. Itulah status dan kedudukan tetangga di dalam Islam. Maka mari kita berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita dan tetangga kita merasa tersakiti dengan sikap dan perilaku kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة